Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosa Indika, NPM C1C018155. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang revenue atau pendapatan. Nah, pertama, revenue ini sendiri diatur dalam PSAK nomor 23. Apa sih pengakuan pendapatan itu? Yang dimaksud dengan pengakuan pendapatan? Nah, pengakuan pendapatan adalah penghasilan setiap kenaikan manfaat ekonomi dalam suatu periode tertentu yang ditandai dengan adanya aliran kas masuk tersebut yang mengakibatkan kenaikan aset selain kas. Nah, atau terjadinya penurunan liabilitas yang akan meningkatkan ekuitas perusahaan yang bukan berasal dari kontribusi pemegang saham. Nah, penghasilan dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pendapatan. Nah, pendapatan ini yang dimaksud dengan pendapatan ini yaitu setiap kenaikan atau peningkatan manfaat ekonomis dalam suatu periode tertentu yang ditandai dengan adanya aliran kas masuk tersebut yang mengakibatkan kenaikan aset selain kas atau penurunan liabilitas yang berasal dari aktivitas utama perusahaan yang akan mengakibatkan ekuitas perusahaan yang bukan berasal dari kontribusi pemegang saham. Nah, yang kedua yaitu keuntungan. Nah, yang dimaksud dengan keuntungan ini sendiri yaitu kas yang dihasilkan dari transaksi yang bukan dari aktivitas utama, yang lebih besar daripada nilai tercatat. Nah, maka dari nilai tercatat ini dengan nilai yang dibayarkan ke perusahaan tersebut itu yang dinamakan dengan keuntungan. Selanjutnya yaitu prinsip pengakuan pendapatan. Nah, dalam prinsip pengakuan pendapatan ini terdapat dua. Yang pertama, ketika adanya kemungkinan atau probel. Nah, bahwa manfaat ekonomis akan mengalir ke entitas. Yang kedua yaitu ketika manfaat dapat diukur dengan andal. Nah, suatu perusahaan yang mengakui adanya pendapatan yaitu tergantung pada jenis perusahaannya. Nah, jika pada perusahaan dagang yaitu ketika perusahaan sudah memberikan barang kepada pembeli, dan jika pada perusahaan jasa yaitu ketika jasa telah diberikan. Itu perbedaannya. Selanjutnya, bagaimana jika barang atau jasa sudah diberikan tetapi uang belum diterima? Nah, ini menjadi pertanyaan penting bagi kita. Nah, gimana sih jika barang atau jasa sudah diberikan tetapi uang belum diterima, seperti itu. Nah, perusahaan tetap mengakui adanya pendapatan karena barang atau jasa tersebut sudah diserahkan. Nah, selanjutnya timbul lagi nih pertanyaan, bagaimana dengan perusahaan yang aktivitasnya adalah memberikan perizinan aset atau berupa sewa atau bunga. Nah, dengan kasus ini yaitu maka seiring waktu saat barang atau jasa tersebut telah dimanfaatkan oleh pelanggan, maka perusahaan akan mengakui adanya pendapatan barang atau jasa. Nah, untuk penjualan aset selain persediaan, transaksi tersebut akan diakui sebagai keuntungan. Nah, kapan sih kita akan mengakui adanya keuntungan tersebut? Nah, kita akan mengakui adanya keuntungan tersebut ketika transaksi penjualan aset tersebut sudah kita selesaikan. Nah, kapan pendapatan bisa kita akui lebih awal? Nah, pendapatan ini bisa diakui lebih awal ketika pengakuan lebih awal dapat digunakan jika perusahaan mempunyai keyakinan yang tinggi akan jumlah yang akan diterima.
Nah, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu kapan kita harus menunda pengakuan pendapatan. Nah, menunda pengakuan pendapatan ini bisa dengan dua cara. Yang pertama yaitu tingkat ketidakpastian mengenai jumlah pendapatan atau biaya yang dikeluarkan cukup tinggi. Atau yang kedua yaitu penjualan tidak mempresentasikan penyelesaian substansial dari proses pendapatan. Nah, yang dimaksud ini yaitu ketika barang tersebut sudah diserahkan, tetapi masih ada proses tertentu yang mengakibatkan barang tersebut belum bisa dimanfaatkan oleh pihak pembeli. Nah, untuk mengukur pendapatan penjualan itu bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yaitu pendapatan harus diukur pada nilai wajar atas imbalan yang diterima atau dapat diterima. Yang pertama, dikurangi jumlah diskon dengan raba volume yang diperoleh oleh entitas. Nah, bagaimana jika kita menjual dengan memberikan adanya diskon karena seseorang itu membeli dalam partai besar. Nah, di sini untuk kasus ini kasus tersebut pendapatan harus diukur pada nilai wajar atas imbalan yang diterima atau pendapatan diterima. Maka jumlah yang diterima yaitu harga jual setelah dikurangi dengan diskon. Yang kedua yaitu jika pembayaran ditangguhkan. Nah, jika pembayaran ditangguhkan ini, maka nilai wajar imbalan tertentu dengan perdiskontoan seluruh penerimaan di masa depan dengan menggunakan tingkat bunga tersirat. Nah, misalnya dalam pembayaran ditangguhkan ini yaitu pembeli membayar dengan menerbitkan wesel untuk membayar atau menunda pembayaran dalam tempo waktu tertentu. Nah, dengan kesepakatan ini harga tetap sama. Maka pencatatan yang akan dicatat pada sebuah penerimaan pembayaran adalah berapa sih nilai sekarang dari nominal yang diterima pada saat jatuh tempo dulu. Selanjutnya yaitu jika barang atau jasa dipertukarkan untuk barang atau jasa dengan sifat dan nilai yang serupa, maka pertukaran tersebut tidak dianggap sebagai transaksi yang menghasilkan pendapatan. Nah, jika kasusnya barang dijual dan jasa diberikan untuk dipertukarkan dengan barang atau jasa yang tidak serupa. Nah, dalam kasus ini maka pertukaran tersebut dianggap sebagai transaksi yang menghasilkan pendapatan. Nah, selanjutnya yaitu untuk pendapatan dari penjualan barang yang diakui jika kondisi berikut terpenuhi. Yang pertama, entitas telah memindahkan resiko dan manfaat kepemilikan barang secara signifikan kepada pembeli. Yang kedua yaitu entitas tidak lagi melanjutkan pengelolaan yang biasanya terkait dengan kepemilikan atas barang ataupun melakukan pengendalian efektivitas barang yang dijual. Nah, untuk yang ketiga yaitu jumlah pendapatan tersebut dapat diukur dengan andal. Yang keempat, kemungkinan besar manfaat ekonomi yang terkait dengan transaksi tersebut akan mengalir kepada entitas tersebut. Dan yang terakhir, yang kelima yaitu biaya yang terjadi atau akan terjadi yang berhubungan dengan transaksi penjualan tersebut akan diukur dengan andal. Nah, selanjutnya yaitu penjualan tagih dan tahan atau bill and hold. Nah, dalam kasus ini yaitu pengiriman ditunda atas permintaan pembeli, tetapi pembeli memperoleh hak milik atas barang dan menerima tagihan. Nah, pendapatan ini bisa diakui pada saat pembeli memperoleh hak milik apabila yang pertama, pembeli kemungkinan besar
pengirim akan dilakukan. Yang kedua yaitu barang yang berada di tangan penjual dapat diidentifikasikan dan siap untuk dikirim ke pembeli pada saat penjualan diakui. Yang ketiga yaitu pembeli secara khusus mengakui adanya instruksi penangguhan pengiriman. Dan yang terakhir yaitu yang keempat yaitu syarat-syarat pembayaran lazim, tetapi pembayaran ini berlaku. Selanjutnya yaitu instalasi dan inspeksi. Nah, instalasi dan inspeksi ini merupakan pendapatan biasanya diakui pada saat pembeli menerima pengiriman. Nah, serta instalasi dan inspeksi telah diselesaikan. Namun, pendapatan diakui segera setelah pembeli menerima pengiriman tersebut. Yang pertama yaitu proses instalasi sederhana atau pemeriksaan dilakukan hanya untuk tujuan penentuan akhir atas harga kontrak. Nah, untuk hak pengembalian oleh pembeli yaitu dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, jika terdapat ketidakpastian mengenai kemungkinan pengembalian atas barang, maka pendapatan diakui ketika pengiriman telah selesai resmi diterima oleh pembeli atau barang telah dikirim dalam jangka waktu untuk penolakan telah berlaku. Nah, yang kedua yaitu metode pengakuan yang dapat digunakan. Yang pertama yaitu tidak mencatat penjualan sampai semua hak-hak pengembalian kadaluarsa. Yang kedua yaitu mencatat penjualan, tetapi dikurangi dengan perkiraan pengembalian di masa depan. Selanjutnya yaitu untuk penjualan konsinyasi. Yang pertama yaitu penjualan konsinyasi atau penerimaan pembelian konsigen atau perjanjian untuk menjual barang atas nama pengirim atau penjual. Yang kedua yaitu pendapatan diakui oleh pengirim saat barang telah dijual oleh penerima kepada pihak ketiga. Yang ketiga yaitu penerima tidak mencatat barang yang dijual sebagai asetnya. Yang keempat yaitu pengirim mendapatkan laba atas penjualan barang tersebut. Dan yang terakhir, yang kelima yaitu pengirim mendapatkan komisi atas penjualan tersebut. Nah, bagaimana sih penjualan dengan menggunakan cicilan? Untuk penjualan yang bersifat penjualan cicilan yaitu yang pertama, pendapatan yang terkait dengan harga penjualan. Nah, tidak termasuk bunga diakui pada tanggal penjualan. Yang kedua yaitu harga jual adalah nilai kini dari imbalan. Nah, harga jual ini ditentukan dengan mendiskontokan cicilan piutang pada suku bunga tersirat. Yang terakhir yaitu elemen bunga diakui sebagai pendapatan ketika telah terjadi haknya dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan tentang pendapatan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.